Sudah, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, kita akan mulai ibadah online pada sore hari ini. Tante harap anak-anak di rumah sudah mempersiapkan diri untuk memulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Lagi kita angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Lipat tangan di rumah masing-masing, kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat sore hari ini kami bersama anak-anak sekolah minggu yang online di rumah masing-masing. Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau yang menilik hati mereka. Tuhan, jamah hati pikiran mereka untuk bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah online di rumah masing-masing dengan taat setia kepada Engkau Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi, baik kesehatan ataupun ada keperluan lainnya, Engkau yang tolong mereka Tuhan. Sembuhkan mereka agar minggu depan bisa kembali bersama kami untuk beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, saat mulai ibadah ini kami tahu Tuhan ada roh-roh jahat yang tidak ingin kami berhubungan dengan Engkau. Saat ini mengganggu kami lewat mungkin roh main-main, tidak taat, tidak setia. Tuhan, guyonan semuanya kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang menolong hati pikiran kami, menertibkan hidup kami, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, musik, singer, Tuhan tolong, juga yang akan mendengarkan firman-Mu, yang beribadah di rumah juga Tuhan tolong, semuanya bisa beribadah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mulai ibadah ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak, kita akan menyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama
kita kembali menyanyikan satu pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Bersungguh-sungguh kita percaya kuasa nama Yesus ada kemenangan di dalam hidup kita. Kita tante undang anak-anak kembali duduk ya. Kita menyanyikan satu pujian Yesus, Yesus. Sudah banyak memuji Tuhan, saat ini kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini, Tante undang kembali anak-anak di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Tuhan, terima kasih saat sore ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tolong hati kami untuk bisa memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, bisa mendengar. Dan Tuhan, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami lewat roh main-main, kami usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, Roh Kudus yang memimpin kami, mengurapi kami untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, kami serahkan jalannya ibadah ini, lewat pembukaan firman-Mu, Engkau menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Sore hari ini Tante akan menyampaikan firman tentang Petrus penjala manusia menjadi penjala ikannya. Di sini kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal 5 mulai ayat 1 sampai 11 ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita akan baca mulai dari ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumunin dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan anak-anak ya. Di ayat pertama di sini kita melihat ya, di Injil Lukas ayat pertama, pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang-orang banyak mengerumunin dia hendak mendengarkan firman ya. Orang banyak datang kepada Yesus pada waktu itu, berkerumun, mereka tujuannya untuk mendengar firman ya. Demikian juga ya saat ini kita anak-anak sekolah minggu mungkin yang biasa datang ke gereja, berkumpul ke gereja, ya ngapain datang ke gereja? Tujuannya adalah untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, di sini orang banyak mengerumunin Yesus, hendak mendengarkan firman. Artinya kita datang beribadah ke gereja sama dengan kita mengerumunin Yesus. Ya, kita sama saja kita mengerumunin Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita tidak main-main ya saat mulai ibadah, pujian, apalagi saat mendengar firman. Berarti kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman ya, tidak main-main.
Nah, kalau sikap kita datang ke gereja beribadah bukan untuk mendengar firman, tetapi hanya untuk bertemu teman, main-main, lari sana, lari sini, guyonan, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apapun ya anak-anak ya. Kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Oleh sebab itu kita harus datang ke gereja untuk beribadah, mendengarkan firman. Jadi saat mendengarkan firman, kita harus memperhatikan firman itu dengan sungguh-sungguh. Ya, di ayat yang ke-2 dan 3 kita coba baca ya anak-anak ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jala. Nah, Tuhan Yesus melihat ya di tepi pantai itu, nah begitu banyak orang-orang sedang mengerumuni Yesus. Yesus bingung ya, kalau dia menyampaikan di darat mungkin tidak bisa dia nampak orang banyak yang rindu untuk mendengar firman. Sehingga Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Nah, Tuhan Yesus lihat dan Tuhan Yesus memilih waktu itu perahunya Simon ya, Simon Petrus. Nah, Tuhan Yesus memilih perahunya Simon Petrus untuk naik ke perahu itu dan menyuruh Petrus untuk bertolak sedikit lebih jauh dari pantai ya anak-anak ya, sedikit bertolak lebih jauh dari pantai, sehingga Tuhan Yesus berdiri di atas perahu itu dan dia sedang menyampaikan firman ya, dia menyampaikan firman kepada orang banyak ya. Nah, di sini anak-anak kita bisa melihat ya dari ayat ini bahwa kehidupan manusia itu juga seperti perahu ya anak-anak ya, seperti perahu di dunia ini. Ya, kita mau dibawa kemana perahu kehidupan kita tidak tahu. Ya, kita tidak bisa memilih. Tapi untung ya bahwa Tuhanlah yang memilih hidup kita. Ya, Tuhan memilih. Di sini Tuhan melihat perahu Simon waktu itu ya. Maka dia naik ke perahu Simon. Yohanes 15 ayat yang ke-16a. 15 ayat yang ke-16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, itu saja firman-Nya. Nah, jadi anak-anak di sini Tuhan memilih perahu Petrus ya, Simon Petrus ini. Dia naik, dia di situ menyampaikan firman. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kehidupan kita yang sudah saat ini bisa percaya Yesus, bisa datang ke gereja, beribadah, itu semua karena Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang sudah memilih kehidupan kita. Ya. Nah, setelah kita mendengar firman di gereja dengan sungguh-sungguh ya, ataupun di rumah saat ini anak-anak mendengarkan firman sungguh-sungguh, tidak sambil main-main, tidak sambil jalan-jalan ya, sikapnya di rumah. Kan tantenya tidak tahu ya anak-anak ya, anak-anak di rumah sendiri yang tahu. Nah, kalau kita memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga pasti akan menolong kita. Kita bisa merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, setelah kita mendengar firman Tuhan, Tuhan menyucikan, mengubahkan hidup kita, maka ada tindakan Tuhan selanjutnya lagi ya Tuhan, ya anak-anak ya. Hasil dari sikap kita mendengar firman Tuhan ya, di ayat yang keempat. Coba kita baca Injil Lukas 5 tadi ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, Yesus menyuruh Simon untuk bertolak, perahunya agak ke lebih dalam lagi ya anak-anak ya. Nah, di sini setelah Yesus selesai tadi menyampaikan firman kepada orang banyak ya, Tuhan sudah memanggil kita, memilih kehidupan kita supaya bisa bertobat, percaya Yesus, bertobat ya. Ya, percaya lewat mendengar firman, bertobat, kita berhenti berbuat dosa, kita tinggalkan dosa. Kemudian Tuhan bilang kepada kepada Petrus waktu itu ya, ayo bertolak perahumu ke tempat yang lebih dalam. Ya, nah di ayat yang di sini kita lihat setelah kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berfirman, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Artinya kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti orang yang lapar ya anak-anak ya, seperti orang yang lapar, yang butuh firman ya, yang butuh firman. Nah, tadi Tuhan menyuruh kita bertolak
ke tempat yang sedikit lebih dalam. Nah, saat ini Tuhan menyuruh kita lebih dalam lagi, ya, menyelami firman Tuhan itu. Nah, saat kita Tuhan menyuruh Simon Petrus untuk bertolak lebih dalam lagi. Nah, Simon Petrus menjawab apa? Di ayat yang kelima, ya. Di ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya anak-anak ya, di sini kita lihat Petrus tadi sudah menjala ikan sepanjang malam hingga pagi hari, ya, perahunya dibawa ke pinggir pantai. Dan dia tadi sebelumnya ayat yang pertama tadi, dia sedang membereskan jalannya. Dilihat perahunya itu ternyata tidak ada ikan, tidak ada hasilnya. Ya anak-anak, berarti perahunya kosong ya, tidak ada isinya ikan apapun. Makanya di sini waktu Tuhan berkata kepada Petrus, "Ayo Simon, bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam lagi." Langsung Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami menangkap ikan, bekerja keras dan menangkap dan tidak menangkap apa-apa." Ya anak-anak ya. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak, itu curhatan hati Petrus kepada Tuhan. Sering juga kita ya sebagai orang tua, ya sebagai anak-anak juga mungkin bisa merasakan, ya kita sudah berjuang, bekerja keras, ya telah sepanjang malam tidak tidur, ya kita bisa bayangkan kalau pulang tidak mendapat hasil apa-apa, bagaimana perasaannya, ya. Di sini kita lihat, ya istilah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, artinya secara tubuh ya anak-anak ya, secara tubuh sudah tidak tidur, capek, lelah, ya kalau tidak tidur, capek, lelah sampai pagi pasti kepala pusing, badan sakit semua ya anak-anak ya. Itu secara tubuh. Secara jiwa, perasaan sedih, kecewa, putus asa, merasa gagal, sia-sia apa yang dilakukan. Ya. Secara roh mungkin maleslah beribadah, sudah berdoa, sudah beribadah kepada Tuhan, tapi kok Tuhan nggak menolong, ya anak-anak ya. Nah, tapi puji Tuhan di sini, karena guru yang mengatakannya maka aku akan melakukannya, ya anak-anak ya. Untung Petrus taat kepada firman Tuhan, ya. Akhirnya Petrus membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam dan dia menebarkan jalannya ya anak-anak ya. Dia menebarkan jalannya, hasilnya dia mendapatkan ikan yang banyak, ya dia mendapatkan ikan yang banyak sampai perahunya tidak jalannya tidak muat ya anak-anak untuk menangkap ikan itu. Nah waktu itu dia melihat ada perahu lain temannya yang kosong, dia panggil, dia bawa temannya membawa perahunya juga, akhirnya diangkatlah jala itu dan perahunya diisi oleh ikan, kedua perahu itu ya, sehingga tidak menjadi tenggelam ya anak-anak ya. Nah di sini kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Kalau kita mau taat sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam melayani Tuhan, maka Tuhan tidak tinggalkan kita berjuang seorang diri. Tuhan pasti menyertai kita, menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan tubuh kita, jiwa, roh kita lelah, sia-sia, dan binasa. Tapi Tuhan akan menolong kita, menyatakan kuasa firman Tuhan ya, lewat pertolongannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tante harap anak-anak sore hari ini bisa memahami firman Tuhan hari ini ya. Setelah Yesus menyampaikan firman dan Petrus mendapatkan hasil ya, Petrus sadar, dia berkata kepadanya di ayat yang ke-8 ya. Di ayat yang 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ya. Tuhan tidak mau manusia hidup dalam dosa. Ya, sekalipun Petrus menyuruh Tuhan pergi karena dia
berbuat dosa, menganggap dirinya sebagai orang berdosa, tapi yang Tuhan mau adalah kita yang harus membuang dosa, tapi kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Sesudah itu, sesudah Tuhan menyatakan mujizat pertolongannya, maka si Petrus mengaku dosa, dosa sudah diampuni, disucikan, maka hasil yang kedua, Tuhan di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi anak-anak, kalau kita mau taat pada firman, kita mau sungguh-sungguh, maka Tuhan menyucikan hidup kita, mengampuni segala dosa kita, dan kita diberikan jabatan pelayanan. Ya, kita diberi jabatan pelayanan untuk melayani Tuhan. Ya, kita diberi jabatan untuk melayani Tuhan. Nah, kalau sudah diberi jabatan untuk melayani Tuhan, berarti kita harus menjadi contoh dan teladan, ya anak-anak ya, menjadi contoh dan teladan. Kita menjadi imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ya, Tante harap anak-anak bisa mengerti, baik anak-anak di rumah maupun kehidupan pribadi Tante sendiri, kita akan berusaha menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang taat dan setia. Banyak kekurangan, kelemahan, tapi firman Tuhan terus akan menyucikan hidup kita. Sekian firman Tuhan sore hari ini, kita mau berdoa dan kita mau menutup ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante akan berdoa, Tante undang anak-anak bangkit berdiri untuk lipat tangan, masing-masing berdoa di dalam hati masing-masing, Tante akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kalau terjadi pertolongan yang ajaib dalam kehidupan pribadi Petrus, demikian juga kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan, sudah bisa menerima firman-Mu, lewat mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin, pasti ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman-Mu terus bertumbuh, berakar dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah doa kami yang banyak kekurangan kelemahan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekian, selamat sore.